kekuatan dan kewibawaan seorang pemimpin, entah itu kepala negara, raja, pemimpin daerah, direktur perusahaan atau kepala keluarga, atau bahkan pemimpin apapun, tidak mungkin dapat dimiliki tanpa ketiga hal ini, yaitu takut akan Tuhan, keteladanan hidup, dan kerelaan untuk berkorban. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 8. Nehemia pasal 5. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi dan sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan.
Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa." Dan seluruh jemaah berkata, "Amin." Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nehemia pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang sebuah teguran terhadap pemerasan. Bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja halaman 375, alinea pertama sampai halaman 378. Alinea keempat. Terang kecil ini menjelaskan tembok Yerusalem belum selesai dibangun ketika perhatian Nehemia beralih kepada keadaan yang tidak menyenangkan dari golongan orang-orang yang miskin. Dalam keadaan negeri yang belum teratur dengan baik, maka membajak tanah sebegitu jauh telah dilalaikan. Lagi pula, oleh sebab jalan mementingkan diri sendiri yang ditempuh oleh beberapa orang yang sudah pulang ke Yehuda, maka berkat Allah tidak menyertai tanah mereka. Sehingga dengan demikian bahan makanan kurang. Supaya dapat memperoleh makanan untuk keluarga mereka, maka orang-orang yang berkekurangan terpaksa membeli dengan kredit dan dengan harga yang melampaui batas. Mereka juga terpaksa mencari uang dengan meminjam dengan syarat dikembalikan dengan bunganya untuk membayar pajak yang berat
yang dikenakan kepada mereka oleh raja-raja Persia, dan yang lebih menambah kesukaran bagi orang miskin yang lebih kaya di antara orang Yahudi itu telah menarik keuntungan dari kebutuhan mereka, dengan demikian memperkaya diri mereka sendiri. Tuhan telah memerintahkan Israel melalui Musa bahwa setiap tahun ketiga suatu persepuluhan harus dikumpulkan untuk kepentingan orang miskin, dan suatu jaminan lebih jauh telah diadakan dengan tidak mengerjakan tanah setiap tahun yang ketujuh. Tanah dibiarkan tidak usah digarap, dan penghasilan tanah itu dengan sendirinya dibiarkan untuk orang-orang yang berkekurangan. Kesetiaan dalam memberikan persembahan-persembahan ini demi kesejahteraan orang yang kekurangan dan untuk penggunaan-penggunaan bermanfaat lainnya akan cenderung memberi kesan yang segar kepada orang banyak tentang kebenaran bahwa Allah adalah pemilik segala-galanya, dan adalah bagi mereka suatu kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Adalah rencana Yehova supaya orang-orang Israel mendapat pendidikan yang akan dapat membasmi sifat mementingkan diri dan mengembangkan sifat yang luhur dan mulia. Allah juga telah memberikan petunjuk melalui Musa, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Terang besar Alkitab Keluaran 22 ayat 25 dan Ulangan 23 ayat 19. Sekali lagi Allah telah berfirman, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Sebab orang yang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Terang besar Alkitab Ulangan 15 ayat 7, 8, dan ayatnya yang ke-11. Pada saat-saat yang mengikuti kepulangan dari pembuangan di Babel, orang-orang Yahudi yang kaya, perilaku mereka langsung bertentangan dengan perintah-perintah ini. Ketika orang-orang miskin berkewajiban harus membayar upeti kepada raja, orang-orang kaya itu meminjamkan uang kepada mereka, tetapi telah mengenakan tarif bunga yang tinggi. Dengan mengambil gadaian tanah orang-orang miskin, maka perlahan-lahan mereka menjerumuskan orang-orang berhutang yang malang itu kepada kemiskinan yang terdalam. Banyak yang terpaksa menjual anak-anak lelaki dan perempuan mereka untuk menjadi hamba. Dan tampaknya tidak ada pengharapan untuk memperbaiki keadaan mereka. Tidak ada jalan untuk menebus baik anak-anak mereka maupun tanah mereka. Tidak ada harapan baik bagi mereka kecuali kesusahan yang bertambah-tambah dengan kekurangan dan perhambaan yang semakin menjadi-jadi. Secara kebangsaan, mereka sama. Mereka adalah anak-anak perjanjian yang sama. Seharusnya sebagai saudara-saudara mereka, mereka harus lebih dikasihi. Pada akhirnya, orang-orang itu mengemukakan keadaan mereka kepada Nehemia. Namun kata mereka, kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ketika Nehemia mendengar akan penindasan yang kejam ini, jiwanya dipenuhi dengan perasaan marah. Maka sangat marahlah aku, katanya, ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu.
Nehemia melihat bahwa jika ia berhasil menghentikan kebiasaan menindas itu, maka ia harus mengambil suatu pendirian yang menentukan demi keadilan. Dengan kekuatan yang berciri khas dan tekad, Nehemia maju bekerja untuk memberikan kelegaan kepada saudara-saudaranya. Kenyataan bahwa para penindas adalah orang-orang kaya yang bantuan mereka sangat dibutuhkan dalam pekerjaan memulihkan kota itu, sedetik pun tidak mempengaruhi Nehemia. Dengan tajam ia menegur orang-orang kaya dan yang berkuasa itu, dan ketika ia telah mengumpulkan suatu kumpulan besar orang banyak, Nehemia membentangkan di hadapan mereka tuntutan Allah sehubungan dengan masalah mereka. Ia mengarahkan perhatian mereka kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada zaman Raja Ahaz. Nehemia mengulangi pekabaran yang diberikan Allah pada waktu itu kepada Israel untuk menegur penindasan dan kekejaman mereka. Anak-anak Yehuda oleh sebab penyembahan mereka kepada berhala telah diserahkan ke dalam tangan saudara-saudara mereka yang lebih penyembah berhala lagi, yakni orang-orang Israel, yang disebut belakangan ini telah memanjakan rasa permusuhan mereka dengan membunuh dalam peperangan beribu-ribu orang Yehuda dan telah menawan semua perempuan dan anak-anak dengan maksud hendak menjadikan mereka sebagai budak atau menjual mereka menjadi hamba kepada orang kafir. Oleh sebab dosa orang-orang Yehuda, maka Tuhan tidak mengadakan campur tangan untuk mencegah peperangan itu. Tetapi melalui Nabi Oded ia menegur rencana kejam tentara yang menang. Dan sekarang, kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Terang besar Alkitab 2 Tawarik 28 ayat 10. Oded mengamarkan Israel bahwa murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka, dan bahwa jalan mereka yang tidak adil dan menindas itu akan mengundang penghukumannya. Ketika mendengar kata-kata ini, orang-orang yang bersenjata meninggalkan orang-orang tawanan dan barang rampasan di hadapan para pemuka dan orang banyak. Para pemimpin tertentu dari suku Efraim menjemput para tawanan itu, dan semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 28 ayat 15. Nehemia dan orang-orang lain telah menebus beberapa orang Yahudi tertentu yang telah dijual kepada orang-orang kafir, dan kini ia memberikan pelajaran ini yang bertentangan dengan tingkah laku mereka demi hendak mencapai kesenangan dunia yang sedang menindas saudara-saudara mereka. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu, katanya. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Nehemia menunjukkan kepada mereka bahwa ia sendiri yang dilengkapi dengan kekuasaan dari Raja Persia seharusnya menuntut perlengkapan besar untuk keuntungannya pribadi. Tetapi gantinya melakukan hal ini, sama sekali ia tidak menuntut apa-apa sedikit pun. Bahkan apa yang secara adil adalah miliknya tidak dituntutnya, tetapi dengan dermawannya ia berikan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia mendesak orang-orang di antara para penguasa Yahudi itu yang telah bersalah mengadakan pemerasan untuk menghentikan perbuatan yang jahat ini, dan untuk mengembalikan tanah orang miskin, dan juga menambah uang yang mereka telah ambil dari mereka, dan memberi pinjaman kepada mereka tanpa jaminan atau bunga. Perkataan ini telah diucapkan di hadapan seluruh orang itu, sekiranya para penguasa memutuskan untuk membenarkan diri mereka sendiri, mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Tetapi mereka tidak mencari-cari alasan. Itu akan kami kembalikan, kata mereka memaklumkan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Dan dengan ini, Nehemia di hadapan para imam menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka.
Dan seluruh jemaah berkata, Amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Catatan ini mengajarkan suatu pelajaran penting, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terang besar Alkitab 1 Timotius 6 ayat 10. Pada zaman sekarang, keinginan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya adalah nafsu yang menyerap. Kekayaan seringkali dicapai dengan kelicikan. Sedangkan banyak orang sedang bergelut dengan kemiskinan, terpaksa bekerja keras untuk upah yang kecil, dan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkecil sekalipun. Bekerja keras dan pemberhentian dari pekerjaan dengan tidak ada pengharapan terhadap perkara-perkara yang lebih baik menjadikan beban mereka berat. Menanggung sengsara dan tertindas, mereka tidak tahu beralih kemana untuk mendapat kelegaan. Sedangkan orang-orang kaya melakukan pemborosan, memanjakan keinginan mereka untuk menimbun harta. Cinta uang dan suka memamerkan telah menjadikan dunia ini sarang penyamun dan perampok. Kitab suci menggambarkan keserakahan dan penindasan yang akan berlaku tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang hai kamu, orang-orang kaya, kata Yakobus menuliskan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, yakni keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Terang besar Alkitab Yakobus 5 ayat 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Bahkan di antara mereka yang mengaku berjalan dalam takut akan Tuhan, ada beberapa orang yang bertindak mengulang kembali jalan yang ditempuh oleh para pemuka Israel. Oleh sebab mereka mempunyai kuasa berbuat demikian, mereka bertindak di luar keadilan, sehingga dengan itu mereka menjadi penindas. Dan oleh sebab kekikiran dan pengkhianatan terlihat dalam kehidupan mereka yang membawa nama Kristus, oleh sebab gereja mempertahankan dalam buku-bukunya nama-nama mereka yang telah memperoleh harta kekayaan dengan tidak adil, maka agama Kristus dianggap kesombongan. Pemborosan, menimbun harta, pemerasan sedang mencemari iman banyak orang dan membinasakan kerohanian mereka. Gereja berada dalam satu taraf tanggung jawab besar karena dosa anggota-anggotanya. Gereja akan diberi warna kejahatan pada wajahnya jika gereja tidak dapat mengangkat suaranya untuk menentang kejahatan itu. Adat kebiasaan dunia tidak ada yang menjadi ukuran bagi orang Kristen. Ia tidak boleh akrab dengan pengalamannya yang kejam, yang melampaui batas pemerasannya. Setiap tindakan yang tidak adil terhadap seseorang merupakan pelanggaran terhadap hukum keemasan Allah. Setiap perbuatan salah kepada anak-anak Allah sama dengan dilakukan kepada Kristus sendiri dalam diri pribadi umatnya yang suci. Setiap usaha mengambil keuntungan dari kebodohan, kelemahan atau kemalangan orang lain tersurat sebagai suatu penipuan dalam buku catatan di sorga. Orang yang benar-benar takut akan Allah akan lebih baik bekerja keras siang dan malam dan makan roti kemiskinan daripada memanjakan nafsu mencapai kekayaan dengan menindas perempuan janda dan anak piatu atau mengalihkan orang asing dari jalannya yang benar. Memisahkan diri sedikit saja dari kejujuran, menghancurkan penghalang dan menyediakan hati untuk melakukan ketidakadilan yang lebih besar. Tepat sampai pada titik tersebut, seorang akan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dari kemalangan orang lain, akan membuat jiwanya tidak dapat lagi merasakan pengaruh roh Allah. Kekayaan diperoleh dengan biaya sedemikian rupa merupakan suatu kerugian yang mengerikan. Ingatlah, kita semuanya merupakan orang-orang yang berhutang pada keadilan ilahi. Tetapi kita tidak memiliki apa-apa yang olehnya kita dapat membayar hutang itu.
Anak Allah yang mengasihi kita telah membayar harga penebusan kita. Ia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kita dapat menjadi kaya. Dengan menunjukkan kedermawanan terhadap umatnya yang miskin, kita dapat membuktikan kesungguh-sungguhan rasa syukur kita atas rahmat yang dikaruniakan pada kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, kata Rasul Paulus mengajak kita, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terang besar Alkitab Galatia 6 ayat 10. Dan kata-katanya sejalan dengan kata-kata juru selamat. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terang besar Alkitab Markus 14 ayat 7 dan Matius 7 ayat 12. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.